Shalom Permata GBKP yang dikasih Tuhan. Kita sampai kepada bahan PA Permata untuk tanggal 7 sampai 13 Juli 2024. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Sejenak kami akan merenungkan firman-Mu untuk bahan PA Permata GBKP. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan PA yang kita bahas, yang kita renungkan untuk tanggal 7 sampai 13 Juli 2024 diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Nasihat supaya hidup kudus. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Terpuji Tuhan, tema yang sampai kepada kita, bekerja adalah kehormatan. Bekerja adalah kehormatan. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan di situ bahwa budayakan bekerja keras, jangan budaya instan. Ya. Saudara yang terkasih, rekan-rekan Permata, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan itu memiliki proses. Ya. Tujuan yang hendak kita capai itu memiliki proses, memiliki perjalanan, langkah demi langkah, ya, step by step. Walaupun terkadang orang lain lebih menilai hasilnya daripada prosesnya. Ya. Jadi orang terkadang menilai hasilnya, wah enak sekali ya jadi syanu, enak hidupnya, bahagia hidupnya. Ya. Tapi dia tanpa sadari dia tidak melihat proses yang dilewati oleh orang-orang tertentu. Bahkan ada yang lebih suka dengan budaya instan. Instan supaya cepat, tanpa proses, walaupun dengan cara yang salah. Jadi instan yang dimaksud di sini lebih mengarah ke hal yang negatif. Ya. Instan yang dipakai, bekerja adalah kehormatan. Ya. Budayakan bekerja keras, jangan budaya instan tadi sesuai bahan PA Permata. Kata instan di sini lebih mengarah ke negatif. Ya. Padahal bekerja itu adalah sebuah kehormatan. Ya. Bekerja adalah sebuah kehormatan. Menjalani proses itu adalah bentuk yang lebih baik, karena dasar yang kita miliki adalah dasar bekerja. Secara teologi kita bekerja itu adalah tanda kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Kejadian 1 ayat 26, rekan sekerja Allah itu adalah kita. Ketika kita bekerja, ketika kita berproses, artinya kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah lebih dulu memberkati kita semua. Ya. Jadi sederhana saja. Kenapa kita harus bekerja? Kenapa bekerja itu sebuah kehormatan? Karena itu adalah mandat Allah kepada kita sebagai rekan sekerjanya. Ya. Hal yang menarik itu ketika kita dipercayakan sebagai temannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas renungan yang jadi bahan PA Permata kita. 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 yang sudah kita baca tadi. Ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini dalam renungan kita. Yang pertama, Paulus sebagai rasul Tuhan adalah orang yang bekerja sebagai tukang tenda, sekaligus untuk mencukupi kebutuhan selama proses pelayanan yang dilakukannya. Paulus bekerja. Ya, mungkin konteksnya belum seperti saat ini. Ya, memiliki kondisi gereja yang tetap untuk sebagai pelayanan Paulus, karena dia lebih memilih sebagai misionaris, sebagai tenaga penginjil yang melakukan perjalanan pelayanan ke seluruh wilayah-wilayah yang dia tempuh. Jadi dia bekerja sebagai tukang tenda, bekerja untuk mencukupi biaya-biaya selama perjalanan dan pelayanan. Sehingga Paulus beberapa kali dalam suratnya meminta jemaat untuk tidak bermalas-malasan, tetapi harus aktif dalam bekerja.
sampai sempat dia katakan, ikutlah aku. Kalau dalam bahasa Karo, usihlah aku. Paulus sudah menjadi contoh dalam bekerja. Ya, kalau saya menilai Paulus inilah salah satu yang benar-benar menunjukkan dirinya bekerja untuk pelayanan, ya, sebagai tukang tenda pada saat itu. Yang kedua, anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri-sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah dipesankan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bekerja dengan tangan, ketenangan, dan mengurus persoalan adalah sebuah kehormatan. Surat kepada jemaat Tesalonika ini sekaligus sebagai bimbingan praktis bagi orang percaya. Ya, sederhana sekali katakan Paulus kepada jemaat Tesalonika, anggaplah sebagai sebuah kehormatan untuk hidup tenang, mengurus persoalan sendiri, terkhusus bekerja dengan tangan. Ya, menarik bahasanya yang disampaikan oleh Paulus. Yang ketiga, Paulus memberikan pemahaman, tekad, dan semangat supaya tidak bergantung kepada orang lain. Hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, supaya ada semangat, tekad, dan tidak bergantung kepada orang lain. Ini sebuah pemahaman yang sangat penting dipakaikan untuk permata saat ini. Ya, tidak perlu terlalu menggantungkan diri kepada orang lain, tapi lebih energik, lebih semangat bahwa sama kita itu juga ada kesempatan yang sama. Mau nggak kita mengolahnya, mau nggak kita memakaikannya, atau lebih memilih instan saja, lebih memilih santai-santai saja, lebih memilih menunggu-nunggu saja. Ini yang paling parah satu lagi, menunggu, masih bisa kok, masih muda kok. Akhirnya dia menyesal di kemudian hari. Selagi ada waktu, tangkaplah kesempatan itu. Selagi ada waktu, kerjakanlah kesempatan itu. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan kita kemampuan untuk menjalankannya. Dan jangan satu lagi, jangan mudah menyerah. Ya, sekali sudah, 2 kali sudah lah. Selalu berusaha dan berjuang semaksimal mungkin. Arpangan desman di mata, ya, tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan atas apa proses-proses yang kita lakukan. Makanya Paulus katakan, tekad dan semangat itu harus ada supaya tidak bergantung kepada orang lain. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan Paulus. Bekerja adalah kehormatan. Ya. Jadi apa yang menjadi refleksi bagi Permata GBKB, rudang-rudang tengah gereja, dari tema bekerja adalah kehormatan, dari bahan 1 Tesalonika 4 ayat 11-12, ya. Yang pertama, jadilah permata yang membudayakan bekerja keras dan tangguh. Baik sekolah, ya sekolah pun harus gigih, gak boleh malas-malasan. Dan bekerja, jangan budaya instan. Persiapkan masa depan yang baik dalam Tuhan. Waktu gak pernah mengulang. Kamu siap atau tidak, kamu belajar atau tidak, waktu tidak pernah menunggu. Ya. Itu terus berjalan dia. Senang susah waktu terus berjalan. Ya. Semangat, keep spirit, ya, untuk belajar. Apalagi sekarang zamannya teknologi super canggih, super cepat, super mudah. Kita mengakses informasi tidak hanya sebatas Indonesia saja, sampai ke luar negeri pun semua sudah bisa dijangkau oleh kapasitas teknologi saat ini. Besar sekali peluang bagi Permata sebenarnya. Yang kedua, jangan bandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Kita tidak berbicara cepat dan lambat dengan kehidupan orang lain, tapi proses kita lah kita jalani, nikmati. Kalau orang lain sudah lebih cepat satu langkah, ya biarkan dengan caranya. Itu jadikan motivasi bagi kita. Yang pasti kita jangan menyerah. Ya, jangan bandingkan proses kita, nikmati alurnya, jalani. Tapi jangan bermalas-malasan, jangan menunggu. Jalankan saja. Soal cepat dan lambat dengan orang lain jangan dibandingkan. Yang ketiga, jangan berhenti dan mudah menyerah. Ya. Kita boleh lelah, tapi tidak untuk menyerah. Boleh kita rehat, tapi tidak untuk berhenti selalu. Tidak, tapi terus berjuang dalam kehidupan kita. Jadi Permata GBKP, selamat bekerja keras, baik sekolah, baik pekerjaan. Jangan budayakan budaya instan. 1000 langkah dimulai dari langkah pertama. Itu aja ingat.
Tidak ada yang bisa langsung ke langkah 1000. Itu mustahil. Walaupun ada beberapa orang yang mendapat kesempatan itu, tapi 1 dari 1000 orang. Ya. Terpujilah Tuhan, seperti yang dikatakan Paulus tadi, semangat menjalani kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas renungan firman dari bahan PA Permata ini. Tuhan berkati kami terkhusus Permata untuk tetap semangat dalam bekerja keras. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.